Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur soal bacaan. Soal bacaan yang dimaksud di sini adalah soal bahasa Indonesia atau bisa juga soal bahasa Inggris ya yang memiliki bacaan soal. Di sini sudah kami buatkan contoh untuk soal bacaan itu seperti apa. Jadi ada bacaan soalnya, kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya satu soal bacaan itu bisa digunakan untuk beberapa butir soal. Di sini saya contohkan ada 4 butir soal ya yang menggunakan satu bacaan. Kemudian untuk yang saya gunakan di sini adalah template HTML ya, di mana ada nomornya, kemudian uraian soalnya, kemudian ada opsinya, kemudian uraian opsi-opsinya, kemudian di bawahnya ada pagar kunci titik 2, kemudian kuncinya. Oke. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa buat dulu bacaan soalnya dengan klik tombol pilih, kemudian klik bacaan soal. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan klik tombol tambah baru. Misal di sini saya menuliskan dengan bacaan 1 sampai 4. Ini untuk memudahkan saja ya, saya menggunakan format seperti ini. Kode bacaan juga bisa disamakan juga ya. Kemudian di sini masukkan uraian bacaannya itu seperti apa. Oke. Di sini saya saja. Dan perlu diperhatikan juga di dalam template ini nanti berarti hanya akan ada soal-soalnya saja. Jadi langsung pertanyaannya gitu ya. Untuk bacaan soalnya itu berarti tidak perlu dicantumkan lagi di dalam template ini ya. Hanya langsung pertanyaannya dan opsi-opsinya saja yang ada di template-nya gitu ya. Oke. Kemudian masukkan di sini. Ya. Kalau dibutuhkan juga teman-teman bisa untuk merapihkannya. Ya. Seperti ini ya. Kemudian tinggal kita simpan. Oh ya, oke, untuk kode bacaan ini bisa digunakan nanti pada saat melakukan penggolongan kode bacaan di masing-masing soalnya. Misal katakanlah dibantu dengan import kunci gitu ya. Misal soalnya ada banyak nih. Nah, itu bisa langsung dimasukkan kode bacaannya di template import kunci berupa file Excel gitu ya. Nanti bisa digunakan. Nanti akan saya contohkan. Ini tinggal disimpan saja. Oke. Kemudian ini karena bacaannya saya mencontohkan satu, jadi cukup satu saja saya membuatnya. Kalau misalnya ada 2 kode bacaan atau ada 2 bacaan gitu ya. Nah, ini tinggal dibuatkan lagi, kemudian simpan lagi, kemudian misal ada 3 soal bacaan berarti tinggal ditambahkan saja gitu ya, sesuai kebutuhan. Oke. Kemudian jika sudah, kita harus melakukan proses save as. Kami ingatkan bahwa yang kami gunakan saat ini adalah bentuk template HTML ya. Simpan. Oke. Kita langsung masuk ke filenya tadi ya, hasil dari save as dengan tipe web page filter tadi ya. Kemudian filenya di add to archive dibuat yang zip ya. Oke, jangan lupa kalau misalnya ada gambarnya di dalam soalnya itu berarti ada 2 file. Yang pertama HTML, yang kedua file foldernya ya. Karena di sini tidak ada gambarnya, maka hanya file HTML-nya saja. Oke,
kemudian editor zip, buat zip. Oke, sudah ada zipnya, tinggal kita proses import. Klik di soal, import soal. Oke, pilih filenya, open, proses import. Oke, kita sudah ada soal-soal, sudah masuk semua ya, terdiri dari pertanyaannya, kemudian opsi-opsinya, kuncinya juga sudah ada. Nah, untuk memasukkan soal bacaannya, tadi kita sudah set sebelumnya ya di bacaan soal. Tinggal kita edit. Kalau mau satu persatu seperti ini ya, tinggal diedit, kemudian pilih bacaannya. Kemudian lakukan penyimpanan. Nah, otomatis sudah ada soal bacaannya. Nah, pertanyaannya, kalau soalnya ini cukup banyak, kalau harus satu persatu mengeditnya tidak akan efektif, ya, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, untuk cara yang simple, ini teman-teman bisa menggunakan cara import kunci, dibantu dengan import kunci. Caranya, klik import kunci, kemudian template kuncinya di download dulu. Download saja, buka filenya. Ya. Di sini dikosongi saja. Kemudian karena saya memiliki 4 butir soal, saya masukkan nomornya 1 sampai 4. Kemudian yang ingin saya rubah adalah di bacaan soalnya, ya. Oke. Bacaan soal, kodenya ingat ada di bagian ini ya. Nah, di sini kode bacaannya. Di sini pun nanti teman-teman bisa menyesuaikan mau dibuat bacaannya kodenya apa, bebas gitu ya. Misal saya membuat kodenya seperti ini, tinggal saya copy saja atau langsung diketik juga bisa. Ya. Jadi ini nanti soal nomor 1 sampai 4 menggunakan kode bacaan ini ya. Tinggal di save. Close saja. Kemudian kita proses lagi dengan import kunci. Pilih filenya. Tadi kita simpan di sini. Oke. Proses import. Ya. Nomor 1 sudah ada, nomor 2 juga sudah ada, 3 sudah ada, dan 4 sudah ada. Ya. Oke, untuk bagaimana cara menambahkan soal bacaan atau mengatur soal bacaan, semoga cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan by chat via aplikasi ataupun via WhatsApp. Semoga bermanfaat dan terima kasih.